Mudah-mudahan ini menjadi bahan ibrah, bahan pelajaran, bahan pengingat kepada kita semua. Malam ini kita membacakan doa untuk almarhum almarhumah. Kita tidak tahu apakah besok, bulan depan, tahun depan kita didoakan oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga kita. Ini menjadi renungan buat kita. Karena kehidupan dunia itu hanya sementara, hanya sebentar. Bahkan ulama mengatakan makna dunia itu ada dua makna. Yang pertama diambil dari kata dadi'ah, artinya itu hina, celak, rendah dunia itu. Tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa ma walahu wa 'alimun wa muta'allim, kata Rasulullah. Terkecuali yang tidak dilaknat itu yang pertama adalah zikrullah, orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikecualikan. Wa ma walahu, dan apa saja yang menjadi wasilah untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Harta kita kalau menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah tidak dilaknat. Kita punya harta kemudian kita infakkan, ya, harta yang diinfakkan menjadi sebuah wasilah untuk mencapai keridhaan Allah, itu tidak dilaknat. Tapi sebaliknya ketika kita punya harta tidak dipergunakan untuk mencapai keridhaan Allah, itulah yang terlaknat. Kemudian yang ketiga adalah wa'alimun, orang yang berilmu. Yang keempat wa muta'allim, orang yang sedang belajar, menimba. Itulah yang dikecualikan. Kemudian makna dunia yang kedua kata ulama diambil dari kata dana yadnudunuun, artinya dekat, singkat, sementara dunia ini. Tidak selama-lamanya. Apalagi di akhir zaman ini oleh Rasulullah digambarkan, la taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zaman hatta takuna sanatu kasyahri wa yakuna syahru kal usbu, kata Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu itu terasa semakin dekat. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan semakin dekat. Bahkan hatta takuna sana kasyahri, satu tahun bagikan satu bulan. Wa yakuna syahru kal usbu, satu bulan bagikan satu minggu, satu pekan. Satu pekan bagikan satu hari bagikan satu jam, dan seterusnya. Itulah gambaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat singkat dan sementara. Jangankan kita umat Rasulullah, Nabiullah Nuh, Bapak Ibu, Nabiullah Nuh itu nabi yang panjang umurnya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran itu alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 dikurangi 50 berarti berapa? 950. Panjang umur Nabiullah Nuh alaihi salam. Oleh karenanya para malaikat Allah bertanya, Pak, kepo. Kata malaikat, ya atwalal anbiya umuran, wahai Nuh, nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau mendapati kehidupan selama 950 tahun? Masya Allah. Tapi apa jawaban Nabiullah Nuh alaihissalam? Jawaban Nabiullah Nuh alaihissalam, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Kata Nabiullah Nuh, hai para malaikat, aku dapati kehidupan di dunia selama 950 tahun kadarin kayak sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah tempat tinggal, laha babani yang mempunyai dua pintu. Katakan pintu depan, pintu belakang. Dakhaltu min ahadihima, saya masuk lewat pintu depan, wa kharajtu minal akhar, keluar dari pintu belakang. Pertanyaannya, ketika kita masuk ke dalam sebuah bangunan, sebuah rumah, masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang, kira-kira berapa lama, Pak? Kalau ukuran rumah panorama sebentar, kayaknya gak nyampe 5 menit ya? Sampai. Itulah gambaran daripada Nabiullah Nuh alaihi salam tentang menggambarkan kehidupan dunia yang singkat, sebentar dan sementara.
apalagi kehidupan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Rasul, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, kebanyakan umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sebentar, singkat dan sementara. Tapi kehidupan dunia yang singkat sebentar sementara sangat menentukan untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kehidupan dunia yang singkat di dunia ini sangat menentukan kesenangan dan kesengsaraan kita nanti di akhirat. Sejauh mana kita mempergunakan, memanfaatkan umur kita ketika masih berada di dunia. Apakah kita pergunakan dalam ketaatan atau sebaliknya? Karena umur kita itu akan ditanya Pak nanti di yaumul qiyamah. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam satu buah hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki kita nanti di yaumul qiyamah jangankan bisa lari, bergeser sedikit pun tidak akan mampu. Hatta yus'ala an arba', sehingga ditanya terlebih dahulu dari 4 hal. Apa yang akan ditanyakan kepada kita? An umrihi fima abnah. Yang pertama, umur kita dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah atau sebaliknya? Nanti di yaumul qiyamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai fulan, engkau ketika di dunia aku beri umur 70 tahun. Apakah engkau pergunakan dalam kebaikan? Kalau si fulan tersebut menjawab, ya Allah, ketika aku hidup di dunia aku sia-siakan ya Allah kehidupan itu. Ketika datang panggilan sholat saya tidak memperdulikan ya Allah. Padahal di masjid di sana selalu berkumandang azan, tapi sedikit pun tidak bergerak hati saya ya Allah untuk datang ke masjid. Padahal jarak antara rumah saya dengan masjid dekat ya Allah, tapi sedikit pun saya tidak berangkat menuju panggilanmu ya Allah melaksanakan sholat di masjid. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Padahal langkah demi langkah menuju masjid itu pahalanya sangat besar. Bahkan satu langkah akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu langkah akan dihapus kesalahan-kesalahan kita. Nanti di yaumul qiyamah dipertanggungjawabkan. Ya Allah, ketika saya hidup di dunia ya Allah, Engkau perintahkan puasa di bulan Ramadan ya Allah, tapi sedikit pun ya Allah hati saya tidak ingin untuk melaksanakannya ya Allah. Padahal tetangga saya puasa, sahabat saya puasa, teman saya puasa, tapi hanya saya yang tidak berpuasa ya Allah. Padahal saya tahu ya Allah itu merupakan sebuah kewajiban. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan jangankan nanti di yaumul qiyamah ya, di mana hari kiamat itu disebut yaumul hasrah, hari penyesalan, yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Jangankan nanti di yaumul qiyamah, waktu sakaratul maut kita akan menyesal kalau kita tidak pergunakan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi ketika sakaratul maut itu waktu yang sangat dekat dengan kita, jangankan nanti di yaumul qiyamah, sakaratul maut saja kita akan menyesal. Apa penyesalan? Ketika sakaratul maut bagi orang-orang yang tidak mempergunakan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan dulu wafatkan aku ya Allah, tunda dulu ya Allah, walaupun hanya sebentar ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan beramal saleh, aku akan bersedekah ya Allah. Itu sebuah penyesalan di dalam atau ketika sakaratul maut, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Itu akan dipertanyakan. Yang pertama umur, yang kedua yang akan dipertanyakan di yaumul qiyamah, wa an jasadihi fima abla. Jasad kita, anggota tubuh kita, badan kita, tangan, kaki kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sedikit pun tidak akan bisa mengelak apalagi berbohong di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita, tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan segala anggota badan, anggota tubuh kita yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wa an ilmihi, ilmu kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, harta kita dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, kemana kita infakkan, itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah para jamaah semuanya, untuk itu mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum almarhumah, mudah-mudahan menjadi bahan ibrah untuk kita semuanya, bahwa kita akan lahikuna, orang-orang yang akan menyusul almarhum almarhumah. Gak tahu kita kapan waktunya, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, bil khusus untuk putra dan putri almarhumah ya, jangan lupa untuk selalu mendoakan ibundanya yang sudah mendahului, yang sedang berada di alam barzakh, karena tidak ada yang paling dinanti-nanti diinginkan dari keluarga, terutama anak-anaknya almarhumah, terkecuali doa ya.